Saya itu ya Allah, ya, pengen kaya itu supaya bisa zakat, supaya bisa infak. Jangan supaya kaya dulu baru kepikiran zakat, bukan. Jadi ayat-ayat zakat itu diturunkan, salah satunya memotivasi kita supaya kaya. Jadi ini yang menjadikan kaidah pertama bahwa setiap manusia itu pasti akan dicukupkan rizkinya. Itu klasifikasi rizki nomor 1, cukup. Nah, ini poinnya, ini bagian pertama. Sesuai dengan maslahat hidupnya. Ini bersanding dengan ajal. Cukup. Dan redaksi Quran itu nggak pernah ada yang kurang. Redaksinya cukup. Jadi ini batas yang paling rendahnya itu, teman-teman sekalian, cukup. Jadi kalau kita buat begini, di batas ini, rizki itu cukup, bukan kurang. Ya, saya selalu katakan, kalau ada orang merasa kurang, itu adalah orang yang nggak pernah merasa cukup. Padahal Allah sudah cukupkan. Kan yang mencipta itu tahu kadar hidup kita. Anda aja kalau buat sesuatu, kan Anda ukur. Ya, tadi sebelum saya kesini, anak saya sedang latihan tuh, ya, di fisika dasar. Ya, jadi baterai disatukan, kemudian dikasih kabel sedikit, sambungkan ke bohlam, ya, bohlam kecil. Anda bayangkan, untuk bohlam kecil sekian watt, baterainya cukup yang kecil. Oh, agak besaran lagi, tambah lagi, dayanya tambah lagi, voltasenya tambah lagi. Sehingga dengan itu apa? Bisa sesuai dengan kadar bohlamnya. Ya, sesuai dengan kadar bohlamnya, sesuai dengan kondisi baterainya, dayanya sesuai, voltasenya sesuai. Pun demikian dengan kita. Allah sudah cukupkan. Nggak pernah ada yang kurang, kecuali orang yang tidak pernah merasa cukup. Karena itu, kita buka dulu Quran surah ke-89. Yo. Ayo, buka lagi mushafnya. Karena kita kajian Al-Quran ya. Al-Quran, Sunnah, Solution. Karena itu saya sarankan setiap kita mengaji, mushafnya buka. Ya. Yo. Saya buat simpel dulu ya. Saya buat simpel dulu, dari Qurannya dulu, hadisnya. Nanti setelah kita paham teorinya, kita baca keterangan para ulamanya. Jadi kita baca tafsir itu sudah mengerti dasarnya. Kalau nggak ngerti dasar-dasar ini, kadang-kadang suka bingung juga. Bertanya. Nah, terus kadang-kadang nanya sendiri, jawab sendiri, jadi salah sendiri. Ya. Nih, Quran surah ke-89, Al-Fajr, ayat ke-16. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Ya, fayaqulu rabbi ahanan. Tuh, ini langsung tafsir Quran bil Quran. Wa amma, pakai waw, wa amma idza mabtalahu. Pun demikian jikalau Rabbmu tengah menguji. Ya, jadi rezeki itu ujian, ya, ujian aja. Ya, ujian, namanya ujian bekal ya, sederhana. Ya, supaya kita cukup untuk pulang. Namanya kita merantau di dunia ini. Ya, kita merantau ya. Nanti kita yang pulang. Nggak ada yang nggak pulang. Coba silakan cek setelah kita lewat 15 abad atau yang bertahan sampai dengan sekarang. Tidak semua pulang, kita cuma singgah saja. Ya, faqadara nih, walladzi qaddara fahada, menetapkan ya secara sempurna. Jadi kalau pakai tasydid, qaddara yuqaddiru, itu wajan fa'ala yuf'ilu dalam turunan ilmu sarafnya, di antara maknanya ini menunjuk kepada sesuatu yang tadarruj, munajjaman, sesuatu yang diatur sesuai dengan aspek kebutuhan. Diatur. Jadi dalam hidup tuh nggak semua sampai meninggal turun semuanya, belum tentu. Nanti ada yang sesuai, ini mungkin kamu harus banyak, ini sedikit, ini sesuai, kan? Tapi semua cukup sesuai dengan kadar kebutuhan. Ini qaddara yaqaddiru. Pun demikian ajal. Nggak ada orang hidup langsung 70 tahun kan? Sehari, 2 hari, 3 hari, baru jadi sebulan, jadi setahun, jadi sekian tahun, dan seterusnya. Ini qaddara yaqaddiru. Nah, saat itu turun jumlahnya, baru tasjih hilang. Qadara. Ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Anda kerja nih, ya, selama sebulan dapat gaji 5 juta. Kan kerjanya terus tuh, tiap bulan misalnya 5 juta. Saat dapat tuh 5 juta dikasih tuh qadara. Ya. Tahapannya selama hidup qadara. Indah kan diksinya? Itu cuma beda tasydid tapi detil. Saya sering katakan, kalau bukan firman Allah, mustahil bisa begini. Mustahil. Ya, kalau kita ngaji itu pakai turunan ilmunya, enak kita bacanya itu. Masya Allah. Teruskan. Faqadara alaihi rizqah. Faqadara. Pasti dia hilang di sini, ya. Faqadara alaihi
rizqahu. Ini. Maka pun demikian ketika Allah Rabbu menguji dengan mencukupkan, mencukupkan, cukup. Menetapkan sesuai kadar. Kadar itu dari bahasa Arab. Kadar itu kan ukuran. Maka memberikan sesuai kadar kemaslahatan, kadar kebutuhanmu. Kamu dikasih banyak-banyak jadi sombong, kamu kasih banyak-banyak gak kepake. Ya, Anda aja makan teman-teman cuman 3 kali dalam sehari. Ya, itu yang standar kita makan. Kadang kita makan 2 kali. Sekali makan cuma sepiring. Ya, kalau makan sepiring misalnya jatahnya 25.000, kenapa harus berharap pengen 25 juta? Mengumpulkan berapa piring masuk ke perut? Kalau kita mau tata nggak ada masalah. Tapi maksudnya begini loh, Anda dikasih sepiring aja, kenapa harus marah? Kan itu cukup buat Anda. Kalau Anda memang pengen 200 piring yang nggak ada masalah, cuman kan yang cukupan sekarang itu cukup sepiring. Pengen 2 piring nanti datang lagi, bergantung nanti selanjutnya petunjuknya seperti apa. Tapi saya mau katakan ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa tahap yang pertama dari rizki itu, 1, dijanjikan oleh Allah pasti diberikan kepada hambanya. Ingat itu. Dan bersanding dengan kehidupannya sampai ia wafat. Oke? Pertama, klasifikasinya cukup. Awas, hati-hati. Saya hapusin dulu. Ini bagian pertama. Cukup ini adalah cukup digunakan untuk bekal hidup dalam rangka ibadah. Ini poinnya. Awas. Bukan dalam rangka untuk ria, pamer. Ya. Ini pasti akan ada tekanan nih. Jadi kalau rezeki ini Allah turunkan kepada kita bekalnya untuk hidup dan tujuan utamanya ibadah, pasti akan ternikmati. Tapi kalau ini gaya nih, ya, untuk gaya tampil, pasti akan berubah menjadi beban. Ini poinnya. Pasti beban. Ya. Ini sudah rumus ini. Bahkan kalau kita ngaji fisika, ya, kita belajar fisika di bab gaya aja, F kan rumusnya. Ya. Masih ingat rumus Pascalnya? Ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan itu, F berbanding lurus dengan P, pressure, hukum Pascalnya, ya kan? F gaya berbanding lurus dengan P, tekanan. Pascal, hukum Pascalnya, hukum tekanannya. Artinya apa? Ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ya, baik. Kan dasarnya kan F1 sama dengan F2 kan? Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Atau keluar sedikit, effortnya juga sedikit. Ini pukulan kecil. Tuh, bunyinya kecil. Kalau pukulannya kencang, ya, bunyinya pun kencang. Ya, iman juga begitu. Imannya kecil, amalnya kecil. Tuh, kan? F1 sama dengan F2. Iman kuat, ya amalan kencang. Ya sama aja gitu. Ya, makanya sering ada ketersambungan, ada koneksivitas antara fisika dengan metafisik. Ya, antara fisika ya dengan tuntunan-tuntunan agama atau syariat. Jadi kalau kita mau turunkan banyak ketemunya. Ya, dan rumus-rumus itu pasti akan dipakai. Ya, banyak misalnya rumus tentang kecepatan, jarak untuk menentukan sholat jamak qashar. Ya, Anda pakai dong, jangan dipakai untuk dunia aja. Ya, cuman ngukur berapa lama jaraknya ke Bandung sini, berapa jam. Sekarang mudah, orang tinggal klik keluar. Ya, klik satu aplikasi tertentu keluar, sekian jam, sekian menit sudah ada. Kan rumusnya kita pakai untuk ibadah. Ya, apa rumusnya? F sama dengan V dikali T gitu kan? Ya, jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Ya, semakin kita tingkatkan kecepatannya, ya semakin waktunya akan berkurang, jarak tempuhnya juga akan semakin kecil, semakin pendek, gitu kan? Ya, jaraknya sama tapi untuk menempuhnya bisa semakin kecil. Nah, ini terbukti untuk jamak qashar. Ya, misal kita mau ke Jakarta, ya, dengan mau ke Semarang. Secara teoritis kan jauhan jaraknya ke Semarang. Tapi kalau ke sana pakai pesawat yang kecepatannya bisa 800 mph, ya. Itu kan bisa 1 jam, bahkan 45 menit bisa sampai. Ya, putar sedikit 1 jam misalnya sampai. Kita berangkat jam 11 sampai jam 12, berangkat jam 12 sampai jam 1. Sekarang ke Jakarta dari Bekasi, secara teoritis jauh ke Semarang, ke Jakarta lebih dekat. Tapi kalau ke Jakarta dari Bekasi pakai beca, walaupun lewat beca kayu, tetap aja nyampainya susah gitu. Ya, mungkin boleh jadi yang ke Jakarta bisa dijama, yang ke sini malah enggak gitu. Ya, nah ini yang saya maksudkan.
Ya balik sini ya balik sini. Nah, jadi ini poinnya. Pertama, Allah berikan pada seseorang itu sebetulnya cukup kadar rezekinya. Ya, satu itu dulu ya. Jadi ini poinnya cukup dalam konteks untuk ibadah, kecuali untuk nambah beban hidup. Kalau nggak percaya silakanlah, untuk hidup aja pasti cukup. Nah, kalau kita ingin tingkatkan itu ya dengan peningkatan yang lebih, dengan motivasi ibadahnya, ini kuncinya nih. Ini kita turunkan nih. Ya, rumus ini nanti ada di Quran surah ke-28 ayatnya 77. Ya, di mushaf standar itu paling kiri sebelah bawah. Surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Fokus baik-baik ya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Ini Allah turunkan kepada peringatan ya kepada Qarun. Ya, sezaman dengan siapa? Firaun ya. Qarun dan Firaun, penasehat spiritual kebelingernya itu ada Haman ya, ada jenderalnya dan sebagainya. Makanya nanti nabi yang diutus Nabi Musa ditemani oleh Harun ya alaihima assalam. Fokus baik-baik. Qarun dilihat sejarah dari manapun mengetahui bahwa itu kayanya luar biasa baik ya. Jadi sampai sekarang masih mencari harta Qarun ya, diserap ke dalam bahasa kita menjadi harta Qarun ya kan. Lalu Allah ingatkan dan diabadikan dalam redaksi Al-Quran, disampaikan kepada Rasulullah SAW kisah ini. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Aku titipkan semua harta itu pada hakikatnya supaya engkau gunakan itu untuk ibadah, mencari kemuliaan akhirat, cari tempat. Karena nanti ada surga yang disiapkan bagi penduduknya yang beribadah ke surga ini lewat hartanya. Ini yang harus benar-benar bisa dipahami. Jadi nanti ada surga yang diperoleh dengan ibadah fisik, ya. Misalnya ada surga orang tahajud, surga orang puasa, pintunya macam-macam, pintu tahajud, babut tahajud, pintu ar-rayyan untuk orang puasa. Tapi jangan lupa ada surga-surga tertentu yang bekal utamanya itu dengan harta. Ini poinnya. Ibadahnya dengan harta. Baik, nanti seperti Quran surah ke-3 Ali Imran, ya, ayat 133 sampai 134. Ini yang luasnya seluas langit dan bumi, Masya Allah. Anda yang sekarang punya komplek, punya ruko banyak, jangan bangga dulu. Komplek itu ada nggak di surga? Nanti ada orang yang beribadah di sini, hartanya diinvestasikan untuk kehidupan abadi di akhirat nanti. Jadi begitu nyampe dibangunkan, wah satu istana luasnya di surga seluas langit dan bumi. Silahkan tuh mau balapan pakai Ferrari, Lamborghini, Lamborghini, macam-macam, bebas lah. Mau nyampenya kemana terserah gitu, itu luar biasa. Ya, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegas untuk evaluasi diri, istighfar kepada Rabbmu dan berharap bisa masuk surga, punya impian di surga yang disiapkan untuk orang takwa seluas langit dan bumi. Apa amalan pertamanya? Di ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yaitu orang-orang yang saat di dunianya itu cari bekal, gemar infak. Ya, pakai hartanya. Baik dalam keadaan lapang ataupun sulit. Jadi poinnya di sini, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Ini silahkan cari kemuliaan akhirat. Jadi poinnya ini ibadah. Jadi kalau untuk bekal hidup, ibadah standar untuk sholat, beli baju cukup, ini cukup nih. Ya, nggak harus mewah, menutup aurat. Alhamdulillah. Ya, ngontrak bukan aib, ngontrak itu. Ya, aib tuh kalau bangga ya dengan utang, itu aib namanya. Boleh nyicil nggak ada masalah. Kalau mau beli rumah nyicil nggak ada masalah. Cari yang syariah, akadnya benar, akad jual beli, dapatkan cicil, bukan aib juga. Tapi kalau harus memaksakan diri karena ingin tampil gaya, ini beban jadinya nih. Beban aja, apalagi udah beban, kena riba lagi, kena tekanan lebih tinggi lagi, ya capek gitu hidupnya. Mau jadi apa sih? Besok meninggal juga. Jangan wariskan kepada keturunan sesuatu yang sulit. Jangan wariskan. Ya, kembali ke sini. Nah, jadi teman-teman sekalian, fokus ke sini baik-baik. Kalau kita ingin tingkatkan ini dari sekedar kebutuhan dasar kehidupan untuk beribadah secara standar, artinya dengan fisik, gitu kan? Masih ingat kajian pertama, sholat, gitu kan? Yang ayat 3 itu yang pernah saya bahas. Terus kita pengen naikin levelnya. Orientasinya ini loh ya. Ini ibadah nih. Bukan dunia orientasinya. Kalau dunia, untuk apa iman kita ada? Ya kalau nyari dunia jangankan orang beriman, mohon maaf yang nggak beriman pun pintar urusan dunia. Tuh silakan cek yang ngatur dunia sekarang siapa? Ya, jadi yang belum beriman pun bisa. Bahkan mungkin boleh jadi lebih giat dibandingkan orang beriman. Bisa jadi. Karena itu tarik urusan kita, tarik visi kita lebih jauh dong. Jadi ahli akhirat.
Itu yang lebih hebat. Dunia mah udah banyak yang bersaing. Jangan bangga dulu kalau baru dapat Nobel, dapat medali. Ya, itu biasa, yang lain juga dapat kok. Tuh di akhirat nanti. Ya. Itu persaingan kita, itu baru dahsyat. Ya, itu baru dahsyat. Karena itu visinya rubah ke ibadah. Ini visinya, goalnya ini, ya. Visi ibadah. Jadi kita itu kalau mau naikkan level dari cukup menjadi level yang kedua, kaya. Orientasinya ke sini. Untuk ibadah, untuk dapat ini. Ya. Mengaktualisasikan firman Allah di sini, mendapatkan janji Allah di sini, menjadikan niat kita ke sini. Itu fokusnya. Karena itu Allah turunkan ayat-ayat motivasi kita supaya kaya. Apa di antara ayatnya? Ayat zakat, tuh teman-teman sekalian. Ayat infak, tuh. Ini sudah berkesinambungan dan tersinergikan dengan unsur kehidupan tadi. Masih ingat gak teori tadi? Awas ya, hati-hati, ini sering ada orang bertanya. Pernah nggak Anda mendapatkan pertanyaan gini? Even itu dari non-muslim misalnya, yang belum beriman. Ya, Anda yang bertanya, aduh saya ini kaya, tapi kok jenuh ya dengan kekayaan saya? Saya udah punya mobil, punya apartemen, punya ruko banyak, punya ini, tapi kok jenuh gitu, bosan. Sampai pada titik bosan. Kenapa? Karena pedoman hidupnya belum dikaji secara sempurna. Kita harus tanyakan kepada Sang Pencipta, bagaimana cara menjadi kaya tapi nggak jenuh. Maka Allah turunkan tadi secara sinergis tadi. Masih ingat tadi ayat-ayatnya? Ya, bukankah rezeki itu disandingkan dengan kehidupan, dengan bekal fisik, tuh, ya, termasuk mental dan sebagainya, termasuk perasaan. Maka untuk menyeimbangkan ini semua, ini kan pasti akan berpengaruh tuh. Orang hidupnya semakin meningkat, tata kehidupannya pasti akan berpengaruh pada penampilan fisiknya, pada mentalitasnya, ya, pada keadaan dirinya, tampilnya, karakternya, itu berpengaruh. Untuk menjaga itu semua, dijadikanlah kemudian oleh Allah tetapkan ibadah. Ibadah ini akan memberikan ketentraman pada jiwa. Jadi ini yang akan mengentaskan kejenuhan. Makanya banyak dulu itu zaman Nabi itu kaya biasa. Dan nggak bangga kok. Orang kaya itu biasa aja. Bahkan Nabi minta milih secara tidak langsung. Passionnya pilih. Yang mau ilmu siapa? Masuk golongan seperti sahabat Ali bin Abi Thalib karramahullah wajhah. Sahabat Abu Hurairah, pilih di ilmu. Ya, Abdullah bin Mas'ud, pilih di ilmu. Ya, yang passionnya di tenaga siapa? Bilal. Bilal pilih adzannya di masjid. Udah. Saya mau adzan aja, rezeki saya cukup kok. Ya, orang nyembelih kambing, beliau nyembelih ayam cukup gitu. Yang penting saya niatnya ibadah sampai wafat masuk surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai adzan, kata Nabi, ya Bilal, aku dengar terumpahmu di surga. Aku mendengar suara terumpahmu di surga. Ya Bilal semakin yakin, adzan aja masuk surga, ngapain saya ngerjain yang lain? Nah itu kan porsinya Bilal, tapi yang lain kan beda. Ada pebisnis seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman bin Affan, kan? Ada lagi Abdurrahman bin Auf, ada birokrat, ada diplomat, ada pejabat seperti Umar bin Khattab, pemimpin dari panglima sampai jadi pemimpin, Khalid bin Walid di panglimanya, ya, dan seterusnya. Ada Amr bin As di birokrasi dan seterusnya. Jadi semua, dan Masya Allah disebut oleh Nabi ahli surga. Ahli surga. Jadi kaya itu biasa gitu. Ya, yang tidak mudah itu mengelola kekayaan. Karena itu kalau kita ingin kaya tapi nggak jenuh, kaya menikmati kekayaan, ini dipakai nih. Dan ini adalah trigger menuju kekayaan. Ini katalisnya juga. Ini cara membaca ayat zakat tuh begini. Jangan kita baru kaya, baru mikir zakat, bukan. Ya, cara berpikirnya begini, cara membaca ayat zakat tuh, saya itu ya Allah, ya, pengen kaya itu supaya bisa zakat. Supaya bisa infak. Jangan supaya kaya dulu baru kepikiran zakat, bukan. Jadi ayat-ayat zakat itu diturunkan salah satunya memotivasi kita supaya kaya. Itu cara berpikirnya. Sebab nggak mungkin kita berzakat kalau nggak ada apa yang dizakati. Dari mana zakat kalau nggak ada hartanya? Dari mana mau infak kalau nggak ada hartanya? Dari mana sedekah kalau nggak ada hartanya? Kan zakat itu dikeluarkan kalau ada kelebihan dari nasab yang telah ditetapkan. Lebih dari 85 gram, silahkan berzakat. Artinya udah dianggap kaya, lebih daripada kecukupan. Baru dikeluarkan. Sekarang bagaimana bisa zakat kalau nggak ada hartanya? Jadi cara membaca ayat-ayat zakat itu ayat-ayat yang mendorong kita itu supaya kaya. Makanya kalau Anda ingin naik level dari cukup menjadi kaya, maka salah satunya pelihara diri untuk menjadikan visi itu terkait dengan ibadah. Ini niatnya ke sini nih. Ya Allah,
Berikan saya kesempatan sebelum wafat ya Allah untuk bisa berzakat. Saya ingin optimal berzakat, infak ya Allah, sedekah. Saya telah berusaha sholat. Sunnah saya kerjakan ya Allah. Fardu saya lakukan, sunnah siang malam saya lakukan. Tapi saya belum berkesempatan untuk zakat selama hidup. Berikan kesempatan ya Allah. Tidak perlu besar ya Allah, 25 juta aja ya Allah untuk bulan ini. Oh, 25 juta, 2,5%, 1 M dapatnya. Tuh. 2,5% kan? 25 juta ya. Yang lainnya, wah itu Anda kelola lagi untuk kepentingan yang lebih luas. Ya, ini cara bacanya demikian. Jadi cara bacanya, kalau Anda ingin naikkan level kepada aspek yang ini, kayak ya Anda arahkan kepada kepentingan ibadah. Nanti akan beda caranya. Di orang kaya yang soleh akan sangat berbeda dengan orang kaya yang salah. Itu karakternya akan lain, tindakannya akan tidak serupa. Ya. Yang ketiga nanti ada yang kaya banget. Ya, ini cukup kaya. 3, ada yang kaya banget. Asetnya banyak. Itu seperti sahabat Utsman bin Affan, itu kan? Ya, dan beberapa sahabat-sahabat lain yang sampai sekarang asetnya masih ada. Ya, ada bonus sih yang keempat sebetulnya. Yang sampai sini aja udah luar biasa. Yang keempat tuh yang kebangetan kayaknya. Ada yang kaya banget, yang ada yang kebangetan kayaknya. Ya. Ya, seperti siapa misalnya? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Kapaknya terbuat dari emas, kapaknya terbuat dari emas. Anda bayangkan. Tapi ya disebut masuk surga juga oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam satu riwayat yang sangat populer. Walaupun sebagian masih memvalidasi, tapi itu sangat populer. Ya, dan itu luar biasa. Ini poinnya, teman-teman sekalian. Nah, sekarang saya mau katakan begini. Saya mau katakan zaman Nabi itu dan terus sahabat, tabiin, orang-orang soleh setelahnya, yang cukup ada, tapi ibadah rajin, dekat dengan Allah, rajin tahajud, rajin puasa. Mungkin itu biasa. Tapi yang luar biasa, yang kaya banyak. Banyak yang kaya. Tapi dengan kekayaannya bukan semakin jauh dari Allah, semakin dekat. Rajin puasa juga. Bahkan tahajud tak tinggal. Yang paling dahsyat nih, yang kaya banget dan kebangetan kayanya. Coba Anda cari kitabnya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, judul kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, Imam An-Nawawi punya kitab At-Tibyan. Anda boleh googling aja deh kalau ya waktunya sulit sekarang, di googling At-Tibyan An-Nawawi misalnya. Ya, Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Baca, ini bagus sekali kitab ini untuk adab belajar etika akhlak, terutama bagi para ahli Al-Quran untuk belajar. Ya, baik sebagai murid, nanti jadi guru bagaimana, ada bagus sekali kitab ini. Yang mau saya katakan begini, nanti dalam salah satu bab pembahasan di sini, nanti disinggunglah bagaimana orang-orang ahli Quran menghidupkan ibadah malamnya. Dan diantara mereka itu adalah orang-orang yang kebangetan kayanya. Ya, saya baca ada disebutkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf, dan Tamim Ad-Dari itu bisa tahajud tiap malam. Bahkan di riwayat disebutkan sampai khatam Al-Quran. Tiap malam tahajud. Tiap malam. Tuh. Utsman berapa banyak sih perusahaannya, asetnya. Ya, bahkan sampai jadi pemimpin kemudian. Abdurrahman bin Auf itu merantau kemana-mana. Niaganya luar biasa. Tapi nggak putus sholat malam. Hubungan dengan Allahnya sangat luar biasa. Terus Anda, seberat apa sih timbangan kekayaan Anda bila dibandingkan dengan orang-orang terdahulu ini? Saya nggak yakin, sampai ke sekukunya pun belum yakin saya. Orang kaya terkaya sekarang misalnya, ya saya nggak sebut nama ya, si Fulan misalnya, ya BG misalnya yang dari Amerika, ya atau JB misalnya, milik salah satu grup terbesar, ya di online misalnya, ya hartanya bisa sampai 1.500 triliun dan sebagainya. Saya kira nggak sebanding lah dengan orang-orang dahulu yang sampai sekarang asetnya masih ada, ya, dan luar biasa ukiran ceritanya, kisahnya. Sebagian kecil hartanya aja Abdurrahman bin Auf ini, sebagai informasi, itu bisa membuat Madinah heboh. Sebagian kecil, ketika tiba-tiba Masya Allah beliau ada kafilahnya datang, heboh, orang sampai keluar rame melihat apa itu. Ya, tiba-tiba Sayyidah Aisyah keluar mengatakan, ini riwayat yang perlu divalidasi tapi sangat populer sekali. Ya, aku mendengar Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Ya, ini bukan waktu merangkak begini ya. Ya, ini ingin menyampaikan bahwa hisab
karena harta banyak dan sebagainya. Jadi orang kan kalau merangkak lambat gitu kan, selambat-lambatnya sahabat, jangan bandingkan dengan kita, jauh juga dengan kita. Tapi dibanding Utsman, misalnya dibanding Abu Bakar, dibanding Omar, ini duluan mereka. Maka apa yang dikatakan oleh beliau sampai nanti menjadi 10 al-asyrul basyarina bil jannah, termasuk di dalamnya Abdurrahman bin Auf. Apa yang dilakukan? Beliau langsung kemudian mengamalkan apa yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Semua itu aku sedekahkan untuk seluruh ahli Madinah. Anda bayangkan 600 unta yang isinya penuh dengan emas, penuh dengan berlian, penuh dengan segala hal dan sebagainya, langsung disedekahkan. Dan kalau baca lebih dalam lagi, Allahu Akbar, orang-orang Madinah itu ya sepertiganya teman-teman sekalian dimodali oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ya sepertiga dari ahli Madinah. Tuh. Sepertiganya lagi dibebaskan utangnya. Bayangkan. Yang sepertiga ahli Madinah tuh, ada yang ngutang kepada Abdurrahman bin Auf, dibebaskan utangnya. Sepertiga lagi disantuni yang nggak mampu tuh oleh Abdurrahman bin Auf. Artinya Pak, semua orang Madinah itu ditanggung kehidupannya oleh satu orang, Abdurrahman bin Auf, diputar tuh roda ekonominya di situ. Ini baru Madinah, belum yang lain. Tapi semua itu tidak menjadikan beliau jauh dari Allah. Atas Anda siapa? Sibuk apa sih Anda? Untuk sholat 5 waktu pun belum sempat. Anda itu CM, calon meninggal. Pulang Anda meninggal. Apa yang Anda banggakan dengan harta Anda? Hah? Sampai sebagian bahkan tega, mengorupsi, mengambil harta orang lain, membuat orang sekarat. Bahkan ada yang wafat. Dan Anda bangga-bangga naik private jet, bangga-bangga minum-minuman keras, tambah maksiat, ya, tambah berzina, tambah minum, tambah mabuk, tambah segala rupa. Dan Anda bangga dengan itu. Hati-hati. Jangan-jangan itu istidraj. Dan Anda mengatakan Anda Muslim. Itu yang lebih fatal. Ingat-ingat, kita akan pulang. Dan kita sekarang sedang berevaluasi diri. Ini Al-Muharram, teman-teman. Ini saya sampaikan karena saya sayang, cinta. Ya, bukan marah. Saya sedang mencintai, saling mencintai dengan teman-teman semua. Kita saling mendoakan supaya kita sadar kalau bisa kaya dengan baik, kenapa harus kaya dengan cara yang salah? Kita akan kembali dihisab, kembali kepada Allah. Karena itu, ini yang harus kita pelajari. Ya. Kalau sekarang ada kesibukan untuk mencari harta benda yang membuat kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita evaluasi. Jangan-jangan ada yang salah dalam cara mencari rezeki yang telah ditetapkan ini. Pilihannya ada kok dari Allah. Mau cukup bisa, mau kaya bisa, mau kaya banget bisa, mau kebangetan kayanya juga bisa. Nah, sekarang jalannya kita keluarkan. Tidak harus menempuh yang aneh-aneh lah. Walaupun awalnya kayak Abdurrahman bin Auf itu untuk dilepaskan oleh Allah dari cara yang salah, dikasih cara yang benar. Walaupun mungkin awalnya terjal terasanya, nggak enak. Kan hartanya banyak sejak di Mekah ini. Masih ingat gak kisahnya teman-teman? Terus masuk Islam kan? Diajak oleh Utsman bin Affan. Ya, masuk Islam. Utsman diajak oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman kemudian mengajak Abdurrahman bin Auf dan sebagian koleganya masuk Islam. Singkatnya ketahuan ya, oleh masyarakat kufar Quraisy pada waktu itu, dan dalam posisi akan berhijrah ya ke Yathrib, belum jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Diberi pilihan, kalau mau hijrah silakan, cuma harta semua tinggal dirampas, hanya bawa pakaian yang melekat saja. Kalau mau bertahan akan diangkat jadi orang paling terpandang, hartawan paling kaya di Mekah, dihormati. Apa yang dilakukan? Perhatikan, kalau hidayah sudah tertanam dalam jiwa, ada yang disebut halawatul iman, kenikmatan iman, manisnya iman. Itu kalau sudah manis iman itu, yang lain nggak ada nilainya. Jadi kayak harta dunia itu udah kecil, rasanya kecil, nggak ada beda sama tidur di tempat biasa. Bahkan sekarang malam Jumat tuh, Ashabul Kahf itu, masih ingat kan? Kan itu ada 3 kisah utama di situ. Ya, diantaranya kisah Ashabul Kahf. Ada kisah pemilik 2 kebun, kisah Dzulkarnain. Ya kan? Satu lagi kisah yang paling utamanya, kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi 4 yang utama. Masih ingat kisah Ashabul Kahfnya apa? Sampai diabadikan di situ. Mereka karena mendapatkan kenikmatan iman, halawatul iman, sampai tidur di gua pun tuh nikmat aja. 309 tahun nikmat tidur. Ya. Kalau ini nggak ada, resah tuh. Ya, tempat mewah, kasur nyaman, tapi gelisah aja. Ya, tidurnya tempat yang nyaman tapi mimpinya penuh dengan kegelapan. Itu kan sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang nggak enak gitu. Ya, maka silahkan kita kembalikan ke sini. Cari lagi, tata diri kita lagi. Itu halawatul iman, kenikmatan iman. Dia masuk Islam, dia memilih tinggalkan semua harta. Saya mau hijrah aja.
Orang-orang pada saat itu berpikir, terutama yang kufar Quraisy, mereka berpikir, sudahlah, nggak dieksekusi, nggak dibunuh, karena pikiran mereka ini jaraknya 400 kilo lebih nih. Jangan bayangkan ada bis, ada kendaraan, ada mobil, ada sepeda seperti sekarang, ada motor, tidak. Bisa jalan kaki. Mereka melihat tuh biarin aja jalan. Bekalnya terbatas, sebagian nggak ada bekal, paling-paling meninggal di jalan katanya. Nanti supaya jadi tanda bagi yang lain. Tuh, kalau mau masuk Islam, nanti seperti Abdurrahman bin Auf tuh. Kaya-kaya, hilang kaya, jadi fakir, mati tengah jalan. Bahasa-bahasa seperti itu muncul. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Perhatikan. Ketika jalan ditempuh, walaupun awalnya terjal, mau hijrah, harta hilang, ya kan? Kehormatan seakan-akan diruntuhkan, dicela orang banyak dan sebagainya. Kenikmatan iman. Yakin dengan Allah sang pemberi rezeki. Tawakal dikuatkan. Dengan niat ibadah yang ikhlas. Tadi rumusnya, mustahil saya hidup nggak dapat rezeki, mustahil, karena Allah yang jamin.